ketika Anda merasakan hal seperti itu adalah bagian dari memang seorang pasangan sedang selingkuh dan tetap kekeh ya, tidak mengakui perselingkuhannya atau tetap berusaha menutupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua. Tentunya masih di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar kehidupan rumah tangga, dari masalah percintaan hingga masalah perselingkuhan. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai 6 cara mengetahui istri selingkuh. Ini tentunya adalah hal yang sangat penting ya untuk kita ketahui, karena sebetulnya memang perselingkuhan juga sudah masuk definisi kebohongan atau sebaliknya. Namun di sini kebohongan tentunya banyak hal ya. Kebohongan yang berdiri di atas perselingkuhan memang adalah hal yang tidak menyenangkan. Jadi nggak ada salahnya kita memahami secara perlahan satu persatu apa yang akan Kang Kumis sampaikan. Namun sebelum lanjut ke topik, ada salahnya silahkan Anda subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis. Dan juga jangan lupa share ya, agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan juga kabar terbaru tentunya di channel Kang Kumis. Nah, kini kita akan sampaikan bahwa cara mengetahui istri atau pasangan selingkuh dan berbohong dari sisi wajah atau gerak-gerik wajah. Ini hal yang mungkin sedikit memudahkan Anda ya untuk mengetahui bahwa sebetulnya selama ini pasangan kita ini sudah setia, jujur sama pasangan atau sebaliknya. Hal pertama yang perlu Anda ketahui adalah ketika istri melakukan sebuah kebohongan atau perselingkuhan, ini kita kupas secara psikologis ya. Ini ternyata dilihat dari matanya, seseorang ketika sedang berbohong ini lebih mengarah gerak mata ya, ini melirik ke arah kanan. Nah, ini secara psikologis ini memang sudah menggambarkan bahwa seseorang memang sudah atau sedang berbohong pada saat berbicara dengan Anda. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di sini bicara tentang wajah seperti yang sudah Kang Kumis janjikan tadi. Ya. Yang pertama, ketika seseorang sedang berbohong, ini lebih suka menggerakkan ujung bibir supaya tampak tersenyum. Atau mungkin orang lebih mengenalnya bahwa senyum itu adalah senyum kecut. Ya, ini menggambarkan bahwa di dalam hal tersebut seseorang sudah mulai melakukan kebohongan. Ini sebetulnya karena adanya gerakan urat wajah ya, yang refleks terjadi hal seperti itu atau refleks melakukan gerakan pada saat seseorang berbohong. Ini kalau kita lihat dari wajah. Lalu kemudian bicara masih dari wajah, yang kedua adalah hidung. Hidung ini diyakini bisa semakin membesar ketika seseorang sedang melakukan sebuah kebohongan ya. Ini bisa dilihat dari itunya. Lalu kemudian setelah dari wajah, apakah ada hal-hal lain yang di luar itu? Apakah dia selama ini mulai menjaga ketat ponselnya? Ya, artinya dia selalu tertutup dengan passwordnya, atau mungkin sama sekali tidak boleh ya dilihat oleh pasangan. Jadi dia melarang keras dengan segala daya upaya bagaimana caranya agar ponsel ini tidak sampai ke tangan atau jatuh ke tangan orang lain. Nah, ketika bentuk ketakutan ini berlebihan, maka tidak penutup kemungkinan memang kebohongan sedang berjalan ya. Kemudian yang keempat, Anda cek lagi cara duduk pasangan Anda. Ketika memang Anda merasakan hal seperti itu, coba Anda ajak duduk pasangan Anda secara berhadapan. Nah, ini. Apakah dia mau atau menolak? Karena sebagian orang ketika sedang melakukan kebohongan, dia lebih memilih untuk menghindar ya, mukanya ini menghindar dari tatapannya, kemudian lebih suka menjilangkan kedua kaki. Artinya tidak bisa ada tidak ada ya kebebasan untuk berekspresi dalam duduk. Artinya dia tetap bagaimana berupaya menghilangkan kakinya. Ini menggambarkan bahwa ada sesuatu yang harus ditutupinya, ya. Nah, namun di sini berbeda halnya.
menyilangkan kakinya dalam artian tata kesopanan seorang wanita dengan pada saat wanita berbohong ini beda arti, ya. Karena apa? Dari raut wajahnya inilah yang harus kita bedakan. Kemudian yang kelima adalah apakah memang terjadi perubahan seksualitas dengan Anda? Mengalami penurunan atau memang sama sekali dia sudah ogah melayani Anda? Nah ini, ketika Anda merasakan hal seperti itu adalah bagian dari memang seorang pasangan sedang selingkuh dan tetap berkekeh ya, tidak mengakui perselingkuhannya atau tetap berusaha menutupi kebohongannya. Kemudian yang keenam adalah apakah ia terlihat gelisah saat ditanya. Ya, jadi tentunya adalah hal yang mungkin pertama Anda lakukan adalah menanyakan kebenaran yang terjadi adanya ketika Anda merasakan sebuah keganjilan yang memang selama ini baru-baru ini terjadi. Tentunya pertanyaan yang pertama Anda lontarkan adalah pertanyaan. Nah, ini sebetulnya adalah lengkap sudah ya, Kang Bung sampaikan bahwa dengan Anda bertanya, dengan Anda berkomunikasi, jangan lupa perhatikan gerak-gerik dan juga bentuk serta urat wajah yang terjadi. Karena ketika seseorang berbohong, maka kembali lagi urat wajah ini akan bergerak secara refleks atau dengan sendirinya tanpa bisa diatur. Maka rata-rata ketika seseorang sedang berbohong ini berusaha untuk tersenyum. Padahal itu sebetulnya adalah gerakan refleks dari saraf muka, ya. Inilah cara bagaimana mengetahui pasangan selingkuh dan berbohong secara psikologis. Nah, mudah-mudahan Anda paham dengan penjelasan Kang Kumis dan mudah-mudahan apa yang Kang Kumis sampaikan bisa bermanfaat buat sahabat semua. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.